Kang Maman tuh 2006 tuh bisa jadi pemain liga terbaik. Itu kan back nih Kang Maman. Iya. Gimana ceritanya bisa jadi pemain terbaik tuh di tahun 2006? Kita langsung bahas ke Persija tuh. Perpindahan kayak ini untuk orang yang pernah main di Persib terus ke Persija. Gimana tuh Kang Maman? Saya keluar nih sama Teko berdua mau pulang ke hotel. Ada orang yang bilang gitu, Maman yang sopan ya. Saya cuma jawab gini doang. Iya, Saya cuma gini doang. Dan ternyata si Coach Teko itu di mobil cerita, Maman saya bawa aqua. Tadi saya mau lempar, tapi saya nanti mati. Tapi kalau bahas rivalitas Persija Persib di Liga Indonesia itu kan emang tensinya tinggi tuh. Betul. Kang Maman sendiri ngelihatnya gimana Kang? Selamat datang kembali di podcast Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Masih bersama saya Afif Safi selaku Menpura. Apalah arti relationship jika tidak bisa bertahan? Apalah arti sebuah negara kalau tidak memiliki pertahanan yang kokoh? Apalah arti sebuah klub dan timnas jika tidak memiliki pertahanan yang kokoh? Di samping saya sudah ada salah satu defender terbaik Indonesia. Beri sambutan yang meriah untuk Kang Maman Abdurrahman. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita bisa ngobrol Kang ya. Ya. Jadwalnya susah banget. Karena emang mengabdi sama usia muda kan sekarang kan. Kang, ini kita kalau ada Kang Maman pasti bahas sepak bola dalam negeri, bagaimana mentalitas pemain muda biar jadi konsisten sampai tembus ke timnas ya, dan update-update terbaru lah seputar sepak bola nih dengan situasi yang modern dan strategi yang semakin banyak. Tapi kita mulai sekarang, Kang Maman nih lagi setelah pensiun ngelatih U18. Ya, setelah pensiun langsung ke Persija Development dan kemarin di awal sempat dikasih kepercayaan untuk sama-sama Coach Julian untuk pegang Suratin U17. Terus sekarang bersama Coach Ndoy atau Ferdiansah di EPA 18. Yang berarti ya itu usia muda tuh, Suratin Usia sama muda, EPA iya. tuh usia muda tuh. Apa sih yang tantangannya untuk ngelatih atau apa yang terjadi di pembinaan usia muda, Kang? Tantangannya, Kang? Tantangannya apa ya? Ya banyak ya, mental pemain, terus juga masalah menjaga mereka tetap konsisten di setiap pertandingan. Karena di usia mereka ini kadang bagus, kadang minggu depannya jelek. Mereka harus bisa menjaga itu dan mereka harus berpikir juga tentang apa? Mereka akan ke senior nih. Bagaimana mereka mengembangkan bakatnya mereka itu sendiri. Jadi mereka harus tetap belajar di luar jam latihan gitu. Ada juga ya, karena mungkin kalau emang masih remaja masih sering mood swing kali Iya, ya. betul. Lu mau main bola, Betul. pacar lu WhatsApp yang aneh-aneh kepikiran. Iya, karena dia juga punya dunianya sendiri kan. Iya. Di situ yang apa ya, yang ya PR kita sebagai pelatih, sebagai orang tua yang harus mengingatkan terus gitu. Itu dia tuh, berarti tugasnya tuh emang bikin sadar kayak ayo lu mau jadi atlet. Iya, Begitunya betul. Dan harus punya tanggung jawab dia sendiri. Harus menyadarkan dia untuk kalau mau jadi pemain sepak bola profesional ya lu harus kurangin mungkin ya. Bersosialisasi dengan teman-teman boleh, tapi bukan dibatasi, tapi harus ada waktunya gitu. Oh iya. Kalau kayak Lamine Yamal gitu yang party, bikin private party, naik kapal ke laut sama perempuan-perempuan. Oh, dia mah udah jago, biarin aja. Oh udah jago. Oh enggak, jangan diikutin yang Jangan begitunya. diikutin ya, begitunya. Kan budayanya kan beda. Betul, kita ya. tapi dia juga ya kita nggak tahu ya dia melakukan seperti itu di saat kompetisi atau di saat liburan atau itu kita nggak tahu juga. Kalau waktunya liburan kompetisi ya boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa. Berarti kalau misalkan ketika udah masuk ke EPA atau U18 tadi Suratin, mereka kan udah terpilih dari seleksi. Iya. Nah, apa yang harus mereka lakukan biar kayak konsisten terus akhirnya bisa kayak tembus ke senior atau dapat klub di Liga 1 bahkan ke timnas? Ya yang pertama ketika dia udah lolos seleksi jangan puas. Jangan puas.
mereka harus terus ya dalam artian mereka harus kerja keras di latihan. Jangan puas di ketika udah kepilih udah nggak akan ada yang menyalip dia lagi. Jangan salah, pemain-pemain yang tidak terpilih ini pasti mereka punya motivasi untuk gue harus bisa masuk ke sana. Dan yang masuk di situ nggak puas dengan gue kepilih, udah gue nggak main nggak apa-apa, yang penting gue masuk list, nggak. Dia harus kerja keras lagi. Dia masuk list, oke. Dia masuk list, dia harus kerja keras lagi. Bagaimana dia masuk ke 11? Berarti nggak ada waktu buat slow ya? Nggak ada waktu untuk slow karena bawah-bawahnya ini kerja keras terus. Antrian panjang, Antrian, ya kan? Jadi bahkan di latihan pun lu harus 100%. Iya, di latihan pun harus 100% karena di latihan itu ya kita ya oke, kita punya slot atau punya daftar pemain mungkin 30 35 pemain. 35 pemain ini nanti masuk ke list setiap minggunya 21 pemain. 21 pemain nanti masuk lagi kan ke 11. Dari 35 oke, dia punya masuk list ke 35, dia berjuang bagaimana masuk ke 21. Dari 21 dia berjuang bagaimana masuk ke 11. Itu jadi dia nggak punya waktu untuk santai. Nah, itu dia. Berarti masuk di screening awal itu belum tentu terpilih jadi squad utama dan lu terpilih gitu ya? Betul, belum tentu. Oh, seketat itu sekarang tuh. Iya. Tapi udah bagus kayak dorongan orang tuanya atau hal-hal faktor selain seleksi udah mendukung belum, Bang? Orang tua sejauh ini dibanding saya dulu, saya jalan sendiri. Kita jalan sendiri karena kita pengen jadi pemain. Kita pengen ya istilahnya merubah nasib kita waktu itu. Kita jalan sendiri meskipun kadang waktu itu malah orang tua kadang marah, ngapain sih main bola? Tapi kita punya tekad. Benar. Kita punya tekad, kita jalan sendiri, nggak punya ongkos kita jalan, kita nebeng mobil orang, kadang kayak gitu. Sekarang ini ya alhamdulillah orang tua anterin naik motor, mobil dan tinggal pemainnya gimana nih? Iya, berarti secara privilege orang tua dukungan tuh Dukungan udah beda ya kan? udah beda. Iya, sekarang tuh dulu tuh kita kalau main bola kan kayak mau jadi apa sih? Iya, itu dia udah kan pasti gede. ngalamin. Sekarang tuh kayak mau jadi Rafael Strike gak lu? Iya, mau benar, dikasih bando-bando gak sama perempuan-perempuan di stadion? Dikasih betul. Iya, benar. Disiapin semua sama orang tua itu. Tinggal bagaimana anaknya mau nggak. Iduh, tuh udah enak-enak banget ya. Orang tuh udah support SDM. Lapak kalau udah dianterin sama naik mobil sih rata-rata udah dia mah SDM memadai tuh kan. Iya, ya? betul. Dulu sih juga waktu itu kan sekolah bola tuh Kang di areal Senayan. Di areal Senayan bapak saya tuh nganterin mulu tuh Kang. Nganterinnya tuh emang rajin, latihan kan Selasa, Jumat sama Minggu. Setiap hari latihan tuh beliau selalu datang sampai ada yang nanya ke saya, "Pip, bapak lu support banget ya, lu jadi pemain bola gitu." Terus gue bilang, "Iyalah support gitu kan, karena lu setiap hari dianterin setiap latihan." "Kok bisa gitu Pip?" Terus gue bilang, "Iya soalnya dia nggak ada kerjaan." Jadi ya udah. Daripada di rumah Daripada jadi di kan. rumah dengar suara burung doang, mendingan ke lapangan coba tahu ada lobby-lobbyan proyek kan. Iya, betul ada kerjaan. Ya. Nah, ini kita mau refleksi lagi nih. Kan Kang Maman tuh 2006 tuh bisa jadi pemain Liga terbaik tahun 2006. Kang, itu kan back nih Kang Maman. Iya. Gimana ceritanya bisa jadi pemain terbaik tuh di tahun 2006? Beruntung kali enggak. Walah. Ya maksudnya ya waktu itu sih saya ya punya tekad bagaimana setiap pertandingan bisa konsisten, bisa stabil, bisa pertandingan bisa bagus dan nggak kepikiran juga akan jadi pemain terbaik. Oh iya, yang penting setiap pertandingan match fight terus. Apalagi waktu itu kan PSIS oke, kita penyisian terus kalau nggak salah tuh kan lolos 8 besar ya. Kita bagaimana kita dapat di posisi 4 lah istilahnya untuk kita lolos ke 8 besar. Udah lolos ke 8 besar baru bicara lagi bagaimana kita masuk lolos semifinal nih. Ya, jadi kan kita harus setiap pertandingan harus maksimal gitu dan akhirnya lolos semifinal, lolos final. Meskipun waktu di final kalah sama Persik Kediri waktu itu. Dan ya memang pengumuman pemain terbaiknya di final tapi berita-berita itu udah ada, calon-calon pemain terbaiknya itu udah ada. Saya juga nggak nyangka waktu itu ada Zarahan. Oh, iya. Terus siapa lagi Striker saya lupa. itu tuh. Ya pemain belakangnya nggak punya kepikiran untuk jadi pemain terbaik karena pasti pemain depan, pemain yang menyerang lah. Ya akhirnya
nggak kepikiran lah, pokoknya main aja udah. Tapi di final kalah, tapi kok ditunjuk jadi pemain terbaik, ya udah ya disyukurin aja alhamdulillah. Tapi sebenarnya nggak mengincar gelar individu atau apa. Saya sih lebih ke tim. Bagaimana tim bisa juara atau bagus memang gitu. Berarti 2006 tuh kan World Cup juga Italia juara dia. Berarti sebelum Cannavaro Ballon d'Or nih di Indonesia udah ada dua nih pemain terbaik nih. Nah, kita tarik lagi nih Kang. Kalau sebelum karir profesional, nah awal mula Kang Maman lah secara singkat gimana profiling, kayak seleksi di mana, terus main apakah ada jenjang junior dulu baru setelah itu ke senior Kang. Susahnya gimana? Susahnya ya. Heeh. Dulu waktu SMP kelas 1 kalau nggak salah, ke SMP kelas 1 tuh SSB. Oh, SSB. Daerah Bekasi. 9 Hmm. September kalau nggak salah waktu itu 9 September. Tapi belum rutin ya. Anak-anak teman-teman di rumah oke ikut-ikutan aja tuh. Ikut-ikutan sampai ya latihannya di Tambun. Jauh. Terus sampai nebeng-nebeng itu ya namanya kontainer kita naikin. Serius kita naikin kontainer sampai kontainernya tuh Apal sampai apal lah, Maman nih. Bukan, kan belum terkenal. Ada terpalnya tuh. Ada terpalnya. Ada orang naik. Diambil tuh terpalnya. Kita yang dikejar, kita turun, kita kabur. Kita kan anak kecil waktu itu berapa orang, kita takut lah ya, nggak berani. Supirnya turun, kenaiknya turun. Kita disangkain Bajilo namanya, bajing loncat. Bajing loncat, bener maling itu. Ditangkap tuh, bukan ditangkap, ditanyain, kamu bener bukan ininya dia? Bukan bang, kita cuma numpang doang, kita main bola aja nih. Oh ya udah dilepasin akhirnya gitu. Ya terusnya berlanjut ke situ nggak rutin karena sempat kebentur sekolah kelas 2 masuknya siang, jadi kita nggak bisa latihan, jadi stop. Sampai kelas 3 SMP baru masuk ke SSB deket rumah, Pamjaya. PAM maksudnya? Pamjaya, ya PDAM. PDAM. Waktu itu dia bikin PDAM itu buka SSB Pamjaya untuk karyawan, untuk anaknya karyawan awalnya. Tapi dari luar saya teman-teman saya akhirnya masuk ke situ tuh SMP tuh. Akhirnya berlanjut sampai ke Suratin. Pertama saya seleksi nggak lolos. Suratin kemudian tahun berikutnya saya lolos dan juara nasional waktu itu. Langsung. Abis itu tahun berapa tuh ya? 97 kalau nggak salah, atau 2000 ya. Terus saya naik ke senior Persijatim. Oh iya, Jakarta Timur. Usia berapa yang naik ke senior? Itu usia berapa ya? Aku lupa. Di bawah 20 pasti masih ya. Gue masuk senior, sempet abis Suratin masuk senior. Gue ngeliat kan pemain bintang semua tuh. Senior ada Mas Gendut Doni kalau nggak salah. Mas Gendut Doni, terus ada siapa lagi ya? Gue nggak kuat nih, gue ngerasa nggak kuat, gue kabur tuh, Fit. Gue kabur. Dari mana tadi? Dari Persijatim, gue masuk senior. Ada beberapa pemain Suratin gua, angkatan gua masuk ke senior, termasuk gua. Ada yang ikut terus, gua jalan seminggu, gua nggak kuat nih, mental gua ngerasa gua nggak kuat. Gua nggak kuat dengan materi latihan dengan senior yang ya senior lah ya, gua baru gitu kan. Akhirnya gue lempar tas ke belakang mes tuh di Bea Cukai. Iya. Gue kabur pulang ke rumah. Nggak lama pelatih gue Suratin nawarin gue main lagi. Oh tuh dicariin nggak abis kabur? Ya karena junior nggak dicariin lah ya. Oh ya udah kalau dia mau pulang ya udah pulang, mungkin digituin kali sama seleksi alam lah ya. sama manajemen. Masuk. Betul. Sama manajemen mungkin dibiarkan. Akhirnya pelatih gue Suratin itu telepon gue. Lu mau nggak main Liga 2? Dulu divisi 1 ya. Dulu namanya divisi 1. Divisi utama. Divisi utama. Liga 2. Di mana? Om,
di Bali. Wih. Ya udah akhirnya gue ke Bali tuh. Itu kan langsung nyebrang. Malah kuat pas ke Bali. Gue juga nggak tahu tuh ya bagaimana cerita. Gue juga ngerasa kok kenapa akhirnya gue ambil ya. Gue di sana. Oh karena gue berdua temen gue nih. Oh ada. Ada temen gue. Gue jalan. Gue jalan sama temen gue berdua dari kontainer? Jakarta. Naik kontainer enggak. Enggak ya. Naik kontainer yang tadi. Terus sampai di Bali, gue seleksi lagi berdua tuh. Gue masuk sendiri. Wah. Temen gue dicoret. Aduh. Gue masuk, tekan kontrak lah segala macem. Ya udah mau nggak mau kan gue terima dan gue main di sana. Ya gue meskipun gue nggak main, beberapa kali main doang, tapi mungkin kebentuknya di situ mental gue tuh. Di Bali apa berarti nama timnya? Persegi Gianyar. Oh apa? Persegi Gianyar. Persigi. Oh Gianyar. Gianyar. Iya. Akhirnya gue di Bentuknya sana. di Bali. Heeh. Itu kan udah pisah sama orang tua tuh Kang. Iya, Udah bisa tuh. bisa. Nggak homesick? Enggak. Ih gokil. Enggak, akhirnya enggak. Akhirnya enggak. Awal-awal kali enggak. Awal-awal enggak, apa? video call Telepon belum aja. ada Oh iya, dulu. belum ada Video ya? call belum ada, cuma telepon aja dan teleponnya kemana? Ke wartel kan. Oh iya. Ke wartel, gue teleponnya ke wartel. Perjuangannya bro. Wartel, handphone gue waktu itu belum punya. Dapat tuh di situ tuh. Dapat di situ. Segala-galanya lah Dapat ya. di situlah gue. Alhamdulillah gue dapat senior yang ngebimbing gue juga. Meskipun gue muda ya gue nggak dijauhin, tapi dirangkul sama mereka, dikasih tahu segala macem. Akhirnya ya udah dari situ, selesai dari situ, selesai kompetisi, gue dipanggil lagi sama yang tadi pelatih Suratin apa yang Bali? bukan manajemen Persija Tim. Oh ini udah mulai. Manajemen Persija Tim. Akhirnya mau kabur lagi nggak nih, dia bilang gitu. Kabur lagi nggak nih? Enggak. Oh langsung. Ah udah langsung sampai akhirnya pindah ke Sriwijaya, gue baru keluar. Keren. Berarti tuh guys, bayangin kalau anak zaman sekarang kan kayak turun dari Alphard, turun dari Velfire gitu kan. Minimal motornya juga motor-motor gede dianterin. Iya. Naik kontainer bro, dituduh bajing loncat tuh. Ada cerita di sini doang nih. Betul. Dari sini gue cerita. Bajing loncat, lucu banget ya Kak. Terus akhirnya setelah dari Bali baru nih Persija Tim mah udah jadi nih, udah jadi Maman Abdurrahman. Secara mental, secara ini udahlah. Udah. Iya. Karena main di Balinya masih sedikit. Cuma 2 kali atau 3 kali main. Tapi udah maksudnya langsung main jadi back. Nggak ada perpindahan posisi. Gelandang bertahan. Oh, gelandang bertahan. Nomor 6. Iya. Gelandang bertahan waktu itu. Nah, habis itu ngajak ke PSIS tuh gimana ceritanya? Itu ada ceritanya lagi. Ke PSIS, Persija Tim kan dijual nih ke Sriwijaya. Gua Haris Salisbury, Modestus, ada beberapa pemain yang sebenarnya diperpanjang, dibawa ke Sriwijaya, tapi negonya nggak deal. Terus Modestus sama Haris Salisbury dia ke PSIS. Gua diajak sama Pak Yusak, coach gua dulu, Pak Yusak pelatih Persija Tim. Gua diajak ke Deltras. Oh, Sidoarjo. Mereka udah deal, mereka udah oke semua. Gue juga udah oke secara lisan sama Pak Yusak, tapi pas gue lihat kok gue sendiri ya, mereka berdua nih. Gue bilang sama Bung Ari, gue manggilnya Bung Ari, Bung, ajak gue dong ke sana, bilangin sama bosnya. Oh yaudah, akhirnya mau langsung. Dan deal. Dan oke, akhirnya gue pindah ke sana dan Pak Yusak saya minta maaf ya, akhirnya gue pindah ke itu dan gue bilang sama Pak Yusak juga kecewa sama gue, marah waktu itu. Tapi kan cuma secara lisan sih, nggak ada kontrak gitu. Tapi akhirnya gue ke PSIS dan alhamdulillah ternyata gue nggak salah pilih juga gitu. Karena gue di musim pertama PSIS urutan 3, juara 3, musim kedua juara 2, musim ketiganya diblok. Itu materinya gimana sih Kang? Lupa dah, PSIS dah. Lagi oke juga deh. Waktu itu pas pindah gua pertama ke PSIS itu materinya bagus, ada Deporas. Ada Deporas, ya ada kipernya Pak Komang. Ridwan ke situ, Ridwan.
Duet CB-nya siapa duet? Fove Kamara, Idrus Gunawan, terus siapa lagi ya depannya Deporas, asingnya siapa lagi ya? Benson Benson, terus lupa gua Haris Salisbury, Modestus waktu itu. Musim keduanya ada Ortiz, ada gue lupa juga sih. Coba kita cari sama-sama. Bentar. Tapi pengalaman paling berkesan di PSIS Kang, ada gak? Pengalaman paling berkesan ya itu pemain terbaik ya. Oh iya, Pemain terbaik ya di samping nggak nyangka juga pemain belakang ya ternyata bisa jadi pemain terbaik. Pas pertama dapat diumumin, apa yang ada di pikiran Kang Maman tuh? Pemain terbaik 2006, Maman Abdurrahman. Biasa aja. Tadi nggak nyangka ya, sekarang biasa aja. Ya pasti nggak nyangka, tapi pengumuman itu kan bukan pengumuman ya, berita itu udah ada, tapi nggak kepikiran akan jadi pemain terbaik, akhirnya udah kalah, tiba-tiba jadi pemain terbaik. Iya. Ya bersyukur aja. Tapi pada waktu itu sih, sayanya bukan seneng ya maksudnya. Nggak nyangka jadi pemain terbaik, tapi situasinya kan kita lagi kalah, Iya. jadi nggak bisa ini. Tapi bonus-bonus gitu ada Kang? Apa? Pemain terbaik? Pemain terbaik ada. Dari tim ada dapat? Dari tim nggak ada. Oh enggak. Dari Pak, ini saya pemain terbaik. Enggak. Oh, kirain Enggak. ada gitu. Cuma harga aja naik. Itu sih itu. Dari ini aja, dari apa? Dari sponsor ya. Penyelenggara. Baru habis itu langsung ke Persib ya? Ke Persib. Wah, ini udah mulai seru nih. Iya, ke Persib. Iya. Gimana tuh akhirnya memutuskan ke Persib? Berarti di tahun ketiga ya? Kan, tahun ketiga di tahun keempat, tahun berikutnya cuma 3 musim di PSIS, tahun berikutnya baru ke apa? Ke Persib Bandung. Wes, gimana Kang cerita pindahnya Kang? Pindahnya tuh sebenarnya kita semua di PSIS tuh waktu itu nyaman, kekeluargaannya bagus, manajemen juga bagus waktu itu. Cuma berhubung kan ada apa ya, perubahan ya, regulasi dari APBD ke profesional ya, ke apa? Ke swasta. Iya, pokoknya udah nggak pakai APBD lagi. Terus manajemen ya udah bagaimana, ya udah kalian cari klub dulu aja masing-masing. Sedih tuh pas itu. Iya, cari klub aja dulu masing-masing. Nanti kalau semuanya udah normal, kita bisa kembali lagi. Gitu. Akhirnya pindah ke Persib, dan pindah ke Persib itu waktu itu Eka Ramdhani. Eka Ramdhani ngubungin saya, manajemen mau pemain belakang, dan gue kasih nama lu, mau juga. Oke, ya udah akhirnya gabung ke sana. Gabung ke sana. Terus saya juga ngajak Haris Salisbury. Kak, ajak aja Bung Haris kalian. Oh ya udah, telepon tanyain, oke, katanya udah jadi berdua. Itu Persib lagi mantap secara manajemen. Apa-apa jadi. Persib ya waktu dari pertama saya datang, mungkin sampai sekarang juga punya ini bagus ya. Sampai sekarang juga. Ini mantep-mantep. Iya. Tuh. Terus atmosfernya kan beda tuh, berarti dari Bali pindah. Iya. Semarang ke Bandung nih, daerah semakin dingin. Gimana tuh atmosfer sepak bola di Bandung, Kang? Sepak bola di Bandung ya penontonnya fanatik, dan ya supporternya di Bandung itu kan bukan cuma Bandung ya, tapi Jawa Barat. Oh iya, lebih luas itu. Iya, dia bukan cuma Bandung, tapi ya seluruh Jawa Barat rata-rata Viking gitu. Jadi lebih banyak, lebih luas lah. Ada ini gak kayak semakin fansnya semakin banyak, gue semakin pengen nunjukin kah, atau ada geternya dikit, Kang? Teman-teman yang lain, pengalaman teman-teman ya, banyak yang cerita waktu itu kalau main di sini nih agak susah, agak sulit, karena ya pertama tim besar pasti punya tekanan yang besar ya, punya tekanan besar, dan
kalau saya sendiri punya tekanan besar gitu ya, buat saya itu motivasi buat saya untuk ngebuktiin. Waktu itu, dan alhamdulillah di musim pertama ya maksudnya berhasil lah. Oke lah. Bisa oke lah. Kemudian di musim pertama juga dipercaya kapten gantiin siapa? Pertama kan Swita, terus ada Eka, terus yang ketiganya baru saya gitu. Jadi sempat. Jadi di musim pertama pun udah ada kapten ya, udah menjabat kapten iya. tuh. Itu pelatih saya tuh Kang, kapten sebelum Kang Maman tuh di Persipan. Swita Pata. Iya. Bersama beliau 0 menit bermain. Kang Wita nggak main ini gimana? Yang penting jadi ini pendingin ruang ganti katanya, gitu aja lah. Jadi gitu. Oh itu ke Bandung tuh. Kan ada sempat dulu pindah-pindah kan kayak ke Sriwijaya, terus ke Persita ya. Tapi langsung ke Persija aja lah. Tuh gimana tuh Kang? Kita langsung bahas ke Persija tuh. Perpindahan kayak ini untuk orang yang pernah main di Persib terus ke Persija. Gimana tuh Kang Maman? Oke, ya meskipun nggak langsung tapi waktu itu ya, waktu gue pertama pindah tuh, pertama latihan, The Jack banyak tuh. Waduh, The Jack nih gue bilang ya. Tapi The Jack, tapi gue lihat mereka menyambut pemainnya meskipun pemainnya dari rival, ya meskipun gue udah lewat beberapa tim, tapi kok mereka menyambut kita dengan baik gitu. Menyambut kita dengan baik, gue dengan baik, dan akhirnya gue merasa nyaman. Latihan pertama, kedua, oke, ya udah, akhirnya jalan. Cepet aja, alhamdulillah ya. Ya dengan pengalaman gue yang udah lama di sepak bola waktu itu kan ya, gue nggak pernah bermasalah sama supporter juga. Akhirnya ya udah, kita enjoy aja gitu. Cuma kan waktu itu perasaannya biasanya biru ke orange gitu. Jadi warnanya kan kontras tuh, perubahan itu aja. Tapi ya udahlah, akhirnya mereka juga nerima gue baik, ya udah. Akhirnya gue nyaman di situ. Iya. Itu kan kayak ini kayak Lampard dari Chelsea ke City, cuman kan pengalihan isunya ke yang lain dulu tuh. Ronaldo Nazario ya. Ronaldo Nazario dari Inter ke Milan. Iya. Nah, kalau ini Kang, tadi kan The Jack tuh langsung kayak nyambut gitu. Terus pas main ke Bandung bagaimana suasananya? Main ke Bandung ya, yang pasti sudah di Persija nih, terus main ke Bandung. Yang pasti yang jadi bahan ya biasanya memang di musim-musim sebelumnya yang jadi bahan untuk diteror, bukan diteror ya, maksudnya biasalah di pertandingan akan ada tekanan dari supporter. Pemain mantan lah ya, pemain mantan yang sebelum itu pasti selalu setiap tahun, bukan gua aja. Jadi setiap tahun pemain yang pindah dari rival pasti akan jadi apa? Jadi bahan untuk mereka untuk meneror gitu. Jadi sorotan lah. Sorotan betul. Jadi, tapi gue nggak bermasalah sama mereka. Gue tetap fokus main. Karena fokus gue kan di lapangan hijau, bukan di tribun yang tempat duduk di tribun. Target gue cuma di lapangan aja. Fokus gue di lapangan aja. Kan abis itu kan berarti di Persibnya masih banyak teman-teman yang satu tim Kang Maman kan? Banyak. Itu tetap main kan, tensinya kan kalau Persija Persib kan, cepat lah, keras lah. Itu ada nahan-nahan ngeremnya kah atau total udahlah sikat aja lah? Kalau udah di lapangan sikat. Kalau udah di lapangan sikat, maksud dalam artian apa ya? Di lapangan ya kita musuh, kita musuh gitu. Tapi ketika di luar lapangan ya bercanda lagi, dan itu selalu seperti itu. Di lapangan tuh pasti kita total, karena kita punya tanggung jawab sama tim, kita juga punya tanggung jawab sama diri sendiri. Ya kita harus total di lapangan. Berarti waktu itu di Persib juga udah kapten Kang? Udah kapten waktu itu, udah kapten. Iya, apalagi kapten tuh, nggak ada kayak, aduh jangan deh gitu, nggak ada. Nih 100 nih gue kasih nih, aduh tadi dulu deh. Enggak. Gitu. Pokoknya kalau udah di lapangan kita lupa. Meskipun di lapangan nih, misalkan lo sama gue di lapangan beda nih. Kita masih bercanda, ketawa, tapi pas nanti ada bola benturan, ya keras. Iya, di lapangan tetap bercanda. Ya waktu ya beberapa kali pertandingan waktu saya masih di Persib,
sama BP juga bercanda. Hmm. Di lapangan bukan bercanda ya, maksudnya ledek-ledekan apa segala macam. Tapi di lapangan waktunya benturan nanti dibahas, lu gua lagi heading disikut bla 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 segala macam. Kayak gitu ada kayak gitu. Kayak ini kemarin Mark Lok sama Isa Ya Yuri. itu akhirnya kan mereka Di Instagram. itu apa ya? Ya profesional, atmosfer pertandingan seperti itu, bikin naikin adrenalin lah. Iya. Bagus itu sebetulnya. Sama kalau di FYP TikTok sekarang masih ada Kang tentang aman yang sopan ya. Itu emang kenapa sih sampai terlontar itu kan? Sebenarnya itu awalnya tuh preskon sebelum pertandingan ya. Iya, itu ada tahun berapa ya? 18 apa sih? 18. 18. Sebelum pertandingan itu kan kita H-1 selalu ada preskon pelatih sama siapa yang main besok. Nah, Biasanya pemain penting tuh yang dibawa tuh. Dan kebetulan Teko setiap main di Bandung itu saya yang dibawa. Tahu aja ya. Dia tahu aja aku Teko. Dia selalu bawa saya tuh. Setiap main di Bandung saya yang selalu dibawa. Oh, ya udah saya ikut. Dan nggak tahu musim itu preskon, selesai preskon, ya mungkin di situ memang bukan tempat nongkrong ya, tapi kebetulan ada bobotoh atau saya nggak tahu tepatnya itu bobotoh atau oknum atau enggak, itu nggak tahu. Tapi waktu itu ketika saya selesai preskon saya keluar nih sama Teko berdua mau pulang ke hotel. Ada orang yang bilang gitu, Maman yang sopan ya. Saya cuma jawab gini doang. Iya, Saya cuma gini doang. Saya cuma oke, dalam hati saya oke gitu. Itu terus ya udah gitu aja selesai. Dan ternyata Coach Teko itu di mobil cerita, Maman saya bawa aqua, tadi saya mau lempar. Tapi saya nanti mati. Soalnya kan digituin juga kan Coach Teko. Teko out. Iya, itu Persija dia. tidak bakal juara. Teko out. Karena Teko kan performnya waktu itu tim kita tuh kan kurang bagus ya. Saya mau lempar ini tapi saya tahan gitu. Nggak itu Teko out, ngaman yang sopannya ya udah saya nggak balas, saya cuma begini. Teko juga alhamdulillah Coach Teko bisa nahan emosinya, ya udah kita balik. Besok main itu sih jadi motivasi. Di lapangan saya disorakin segala macam, bodo amat, saya nggak peduli. Mainnya tetap alhamdulillah. Setiap saya waktu itu ya, setiap saya lawan Persib alhamdulillah mainnya bagus waktu itu. Dan beberapa musim tuh setiap saya main lawan Persib saya belum kalah tuh waktu itu. Musim keberapa di Persija akhirnya baru kalah waktu itu deh. Saya lupa berapa kali tapi jarang kalah. Tapi kan yang seru kan pas akhirnya 2018 pas Coach Teko juga Persija itu kan juara Persija. Kan? Itu juga juaranya Kang Maman tuh. Iya. Di Liga Indonesia ya. Gimana tuh sebenarnya itu? Oh ya, akhirnya itu juara pertamanya sebenarnya di Piala Presiden sebelum kompetisi. Oh iya ada Piala Presiden. Itu akhirnya saya juara Presiden. Terus di liganya 2018 akhirnya juara liga. Nyambung ke masalah yang sopan itu tadi. Sebenarnya sih nggak ada niatan atau apa ya ngebales, tapi ya apa ya? Gue pernah dikasih tahu gini nih yang sopan ya. Ini yang di atas bis ya? Di atas bis akhirnya gue bikin story yang sopan ya tiga treble winner gitu ya, meskipun treble winnernya cuma itu aja ya piala presiden liga sama itu, tapi maksud gue gini, gue diem tapi gue mau buktiin gitu. Itu mentality tuh. Iya, gue diem gue mau buktiin. Akhirnya gue meskipun yang piala satunya cuma uji coba aja tapi 3 piala waktu itu langsung. Gitu. Itu bareng ini ya Gunawan ya? Iya Gunawan. Alhamdulillah akhirnya gue juga juara tuh waktu itu. Karena selama berkarir gue gak pernah juara. Yang ada runner up sama PSIS itu. Dan itu akhirnya alhamdulillah gue bisa juara. Keren. Ada ya di trophy room atau di kamar pengumuman nih ya, ada akhirnya pemain terbaik 2006 sama ada trofi treble sama ada tulisan yang sopan ya.
Tapi malu gue dibahas itu mulu. Iya kan, udah. Itu kan kita kan juga ngelihat gesturnya kan. Lu cuma gini-gini doang Kang. Iya. Gue gitu. Tapi kalau bahas rivalitas Persija Persib di Liga Indonesia itu kan emang tensinya tinggi tuh. Betul. Kang Maman sendiri ngelihatnya gimana Kang? Harus ada. Nice. Harus ada untuk apa? Untuk apa ya? Sepak bola memang harus ada rivalitas ya. Maksudnya untuk meningkatkan kualitas pertandingannya. Kalau penontonnya bukan berarti gua ngajarin anarkis, enggak, bukan. Rivalitas itu ada tapi yang positif. Ya entah dukungan yang positif seperti apa, mungkin bagus-bagusan jersey supporter kah apa koreo kah itu kan lebih bagus. Dan kalau rivalitas itu bagus pertandingannya, buktinya kan setiap pertandingan Persija sama Persib kan yang nonton banyak. Pertandingannya gimana, bukan berantemnya ya, tapi ya sepak bola emang harus ada rivalitas untuk apa ya, adrenalin di pertandingannya bagus. Kalau yang standar aja kadang benturannya setengah-setengah jadinya. Kalau ini kan keren. Menurut gue sih itu harus ada, tapi tetap harus nggak ada anarkis. Rivalitasnya cuma 90 menit, setelah itu kita sama-sama lagi bagaimana kita mengembangkan sepak bola Indonesia. Gitu ya. Kalau misalkan di dunia kan digembar-gembor kalau lu cinta bola jangan sampai lu nggak nonton El Clasico. Iya. Atau sebelum lu mati jangan sampai nggak nonton Boca Junior sama River Plate. Gitu kan. Tapi sebagai orang Indonesia lu harus nonton Persija Persib. Benar. Dimanapun laga bertanding Persija Persib lu harus nonton sih. Tapi Kang, pernah gak ngerasain apa kerasnya atau kayak fanatisme dari fans yang berlebihan Kang? Apalagi Kang Maman kan sebelum masuk di era yang sosmed belum gencar sampai mau menjelang pensiun nih, udah mulai nih sosmed gencar nih. Apa ya, yang pasti pernah pulang nggak lewat jalur yang sama. Setelah pertandingan kita di lewat yang lain. Terus pernah juga main nggak jadi karena kita nggak bisa masuk ke lapangan, nggak bisa lewat karena kita harus ya untuk keamanan kita waktu itu. Akhirnya ya kita itu aja sih yang menurut gua ngeri juga ya main bola gitu. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya udah diperbaiki dan dengan banyaknya kejadian-kejadian yang merugikan kita, merugikan para supporter, akhirnya mereka jadi lebih baik, lebih dewasa, dan sekarang saya pikir udah luar biasa bagus. Mereka saling support, saling ya rivalitasnya positif kalau menurut saya sekarang. Ngeri lah. Naik Barakuda juga naik Barakuda ya, setiap pertandingan ya pasti Persija pasti selalu naik Barakuda. Dan ada yang ya keamanan pasti menjaga pemain, ada yang beberapa tim juga mau nggak mau meskipun bukan lawan Persib tapi kita pakai Barakuda karena untuk menjaga-jaga. Tapi seharusnya sebenarnya mungkin sepak bola udah nggak pakai Barakuda lah. Delman kali Kang ya, maksudnya lebih tradisional. Kontainer. Kontainer itu saksi hidup tuh ya orang yang nanya, Kang Maman apa kamu bajing loncat bukan? Iya pernah gua. Enggak, saya kapten Persib, saya pemain terbaik 2006. Cuman masih kecil kan waktu itu ya, belum bisa balas kayak gitu. Kang, berarti Kang Maman nih kan main pensiun kan akhir-akhir tuh di umur 40-an lebih Kang? Iya, 42. 42. Wah, itu pasti ngerasain dimana bola Indonesia tuh sebelum ada dan sudah ada VAR. Ya, iya kan? Gimana Kang bedanya Kang? Kalau VAR kan barang bukti banyak nih maksudnya kelihatan. Dulu tuh gimana sih, seseru apa dulu sebelum ada VAR Kang? Barang bukti video gue sekarang yang lama-lama keluar semua. Ya, yang pasti sih gini. Kebetulan kan video gue yang lama-lama keluar. Dulu sepak bolanya memang keras. Kalau kita nggak keras, ya kadang kita juga yang dikerasin gitu. Dulu bukan berarti dan itu gue bukan berarti gue membenarkan sepak bola yang dulu. Enggak, itu juga gue salah. Gue cuma
waktu itu gue cuma menjaga diri gue juga gitu. Ya itu nggak bener. Di zaman sekarang lebih ada VAR, ya harapan gue sih pemain jadi lebih sportif aja, lebih sportif dalam artian ya lu harus sama-sama main bola, sama-sama cari nafkah di bola, ya udah semuanya kita serahin sama keputusan VAR atau keputusan wasit yang lu harus saling respect di lapangan gitu. Dan alhamdulillah semuanya sekarang udah lebih bagus gitu dengan adanya VAR. Ya terbuktilah dengan kesalahan-kesalahan kecil atau ya kita nggak sengaja kartu merah keluar, akhirnya kan itu kan jadi pembelajaran buat pemain untuk lebih hati-hati, lebih bagaimana main bola yang benar gitu, yang sportif, dan itu buat sepak bola kita mudah-mudahan lebih maju lagi. Pemainnya punya sportif, respect sama sesama pemain gitu. Jadi mudah-mudahan mereka akan lebih berkembang lagi. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya? Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Tapi dulu pas era sebelum ada VAR, pernah ketemu striker-striker jahil gak? Atau pemain-pemain yang punya trik-trik Banyak. yang non teknis lah? Banyak. Seru Ya banget. makanya itu gue juga harus galak sebagai pemain belakang. Beli kayak hutan belantara tuh ya, yang lemah ditindas tuh. Iya. Seru banget sih itu zaman itu tuh. Ya begitulah. Pokoknya ya gue juga disikut, gue juga dipukul. Berarti gue bagaimana cara gue ngebales? Kalau gue kalau gue ditindas terus gue ntar kebobolan dong. Lucu banget. Iya bener-bener. Meskipun dalam hati kalau bertarung 1 lawan 1 gue belum tentu berani. Iya, Tapi kalau di lapangan ya gue harus hajar dulu dia. Gitu. Oh itu tidak dibenarkan, Iya, tapi tidak waktu itu dibenarkan. gua dulu begitu, tidak dibenarkan main bola seperti itu gitu. Striker-striker yang pernah iseng-iseng ngapain Kang? Biasanya Kang? Iseng. Atau jangan-jangan elunya nih yang ngenain mental lawan Kang, ada? Gue juga termasuk gitu. Gimana? Ya, Dari ma- Akang lu dah, kalau ketemu striker yang empuk nih kayaknya ini. Iya, gue juga kadang begitu. Oh, udah nakal. Gue juga nakal juga. Dalam artian nakal yang apa sih? Ada bola nih pertama, gue harus kerasin. Gue harus kerasin. Pucat bikin respect Iya, lu ya lawan tuh kan. Biar dia mungkin nanti nggak berani lagi. Nah, guanya kan jadi lebih enak. Ada juga pemain yang gue hajar nih, bam, dia langsung, gue ada bola, gantian gue dihajar. Ih, gila. Kayak Galak gitu. juga tuh ya, galak juga ya. Itu dan nggak ada bola, kadang dia sikut, kadang dia maaf ya sorry ngeludah. Iya. Meskipun gue waktu itu juga suka kayak gitu, ya memang waktu itu harus seperti itulah. Iya. Bukan harus seperti itu ya, mau nggak mau gue harus kayak gitu. Iya. Banyak kejadian, ada yang sikut, ada yang tanduk, ada yang apalagi ya, contohnya video siapa No Alam yang pegang ini pegang terus pegang Iya. ya itu kayak gitu dulu. Oh ada tuh ya, ada. ngeremes. Iya ada. Ada yang bang dia lari sikut dia lari gitu kayak gitu ada. Sekarang Gue juga banyak kena sikut kena apa banyak kok. sambil loncat ikut masuk. Itu banyak dan gue harus lawan. Gue nggak boleh takut. Meskipun gue 1 lawan 1 yang gue bilang tadi 1 lawan 1 gue belum tentu berani karena dia senior mungkin dia lebih gede dia pemain asing gue belum tentu berani kalau 1 lawan 1 tapi di lapangan gue harus berani. Iyalah lu latihan. Nyali gue nggak mau kalah gitu. I see. Latihan naik kontainer masih kecil. Masa tibang manusia aja gak bisa ditabrak. Itu dia. Tapi paling susah ketemu striker yang kayak gimana Kang? Kalau ada 2 tipe nih, misalkan kayak Eloko, Gonzales atau sama Kabochi, Bosalosa. Gue lebih repot yang mana? Gue lebih repot sama striker yang kayak Boci. Kurus. Gue paling malas ya karena dia cepet. Males. Emang yang nembok itu malah enak? Bukan malah enak ya, tapi lebih apa ya, kita punya waktu untuk berpikir aja. Oh sih. iya. Disenderin sekali, oke, 2 kali, oke, dia paling dia cuma back pass, dia muter badan kita. Ya, kita punya waktu berpikir nih, tapi ketika
lari mikirnya gimana ya? Iya. Itu yang gua di samping gua malas lari ya. Ya itu kalau gue sih lebih suka striker yang di apa namanya, Yang nomor cuma- 9 ya, lah ya, nomor berperan 9. nomor 9. Berarti Haaland lu suka, Kang, kalau ketemu Haaland. Haaland lari juga. Dia udah gede lari juga ya, Gede, tembok lari, juga. Ezekiel gede, lari. Iya. Jumavo gede, lari. Kesel juga gue sama Jumavo tuh. Bukan kesel ya salah satu striker yang gue ini juga, Ezekiel, Jumavo. Karena dia besar lari. Kalau yang Loko ini kan penempatan yang bagus. Penempatan itu yang rada puyeng juga jagainnya. Dia kalau udah balik badan ngeri Kang ya kalau Balik badan ngeri. Hmm. Dan dia kan tipenya nempel, terus dia putar badan kita, akhirnya kita ada di belakang dia udah ke gawang. Iya, Dia tipenya gitu, dan dia itu pinter. Berarti tuh kalau kayak gitu jangan sampai kasih balik badan. Jangan sampai balik badan. Jangan sampai balik badan. Dan ya sebagai pemain belakang jangan mau disenderin sama dia. Nah itu gimana sih? Misalnya gini, ini mungkin pelajaran juga buat back yang lagi jadi back nih. Kalau misalkan ada striker tembok yang udah ngeprotek gini, yang dia harus dilakukan back apa? Jangan mau ditempel. Jangan mau disenderin. Jaraknya berapa? Tempel aja begini. Oh tempel gini juga? Jagain aja begini. Jaga juga? Belakangnya pegang. Oh. Kita fokus ke bola. Kalau kita bisa intercept. Kalau enggak ya jangan sampai kita diputar sama dia. Emang kalau nempel kenapa? Kalau nempel kita diputar. Ini kan badan. Oh, ini buat nutup nih begini. tangan nih. Ini kan buat nutup dia begini. Biasanya begitu. Iya. Kita nggak Makanya bisa kita apa-apa. jarak. Kita nggak bisa intercept bola, nggak bisa apa-apa. Oh, iya. Gitu tuh. Nesta tuh ya. Kita harus jaga bola, kita harus jaga apa namanya? Kita harus fokus ke bola, lihat bolanya kemana. Iya. Jangan mau ditempel. Berarti gitu tuh, futsal juga banyak tuh kayak gitu tuh ya, nempel-nempelin orang tuh. Iya. Sama ya itu tadi, ketika kita udah tempel, kita jaga dia, ya kita harus waspada sama orang-orang yang ketiganya, orang keduanya muncul-muncul. Itu dia. Iya. Bahaya. Dulu ini Kang, berarti liga berhenti sempat ngerasain ya? Berhenti yang di suspend ya? Suspend sama Covid. Covid. Iya, Covid. suspend sama Covid ngerasain Kang ya? Ngerasain. Pas suspend ngapain tuh Kang? Gua Para pemain lah. Gua sempat ada tarkam juga. Sempat Beberapa kali tarkam, ada tarkam juga. jaga kondisi dah ya. Iya. Iya. Itu tetap pakai tensi jadi pemain pro apa ngikutin anak-anak tarkam nih? Kalau tarkam? Gua kan orangnya kalau udah main bola gue seneng ya. Dasarnya gue seneng main bola. Gue seneng main bola aja. Jadi setiap gue main bola gue gak mau kalah jadinya. Kalau tarkam back? Back. Oh, kalau Cap Hamka kan striker deh, maju-maju deh. Enggak, gue back. Oh, Gue back, tetep. tetep. Karena back nih lebih nggak capek aja. Udah gue buang, udah aman, dan gue juga nggak dihajar orang. Gue harus lindungin diri gue juga kan. Iya. Gue sempat ngerasain tarkam itu. Itu juga dong ketemu abah-abah orang-orang sakti kalau mau tarkam. Kalau urusan itu kadang Nggak pakai udah jago lu ya. Iya udah jago. bukan percaya, Ngapain pakai gitu. percaya nggak percaya. Ya, Ada juga? Ada juga, disuruh Ngapain? suruh makan duren lah. Ya, enak Sama kalau makan kulit-kulitnya. durian mah. Oh, kulit-kulit. Enggak apa, ada ya suruh gitu kayak gitu ada. Tapi gimana kita aja, lu percaya atau enggak? Ya kita dikasih minuman 3 kali, ya minum 3 kali. Oh, nurutin budaya iya, daerah biar situ kita aja ya? ikutin aja. Karena nggak enak. Paling aneh apa ya, Kang? Ada tarkam ritual kocak. Apa ya? Duren tadi enggak? Enggak, bukan. Oh, duren emang dikasih. Nah, dikasih, lupa gue. Paling apa ya? Apa ya? Nggak ada sih ya. Nggak ada. Padi itu ada padi. Padi. Iya, rata-rata tuh padi. Nah, diminum atau di apa ya? Lupa gue. Ada yang kayak dibakar dulu baru dikunyah. Ya, diminum pokoknya juga ada. gue lupa deh. Yang waktu itu ada padi tuh kayaknya disuruh gue. Lada, Sempet. ada lada. Pakai bakso. Terus tunggu tim lawannya dulu turun. Nih udah mulai ya. Turun duluan. Kita nanti belakangan. Iya. Kadang dua-duanya
dukunnya sama kayak gitu. Jadi nggak ada yang turun ke lapangan dong, nggak ada yang main. Itu ada Tapi juga. kalau udah ke Liga 1 nggak ada gitu-gitu kan? Liga 1 nggak ada lah. Kenapa? Dukunnya nggak tembus. Ada. Kadang dukunnya nggak ikut latihan malah. Nggak ada lah kalau Liga 1. Liga 1 nggak ada. Itu Ya nggak tahu ya, gue sih nggak tahu, gue nggak pernah ngalamin. Nggak pernah ngalamin. Nggak ada lah. Nggak ada. Nggak ada. Pas Tarkam kan lagi di timnas itu Kang. Berani tuh bos. Timnas. Lagi timnas nggak? Nggak. Oh setelah. Enggak, Iya, maksudnya setelah, berani, setelah. Bos, kayak banyak selain Kang Maman yang ikut. Banyak. Banyak. Ada beberapa pemain yang sekarang masih aktif juga ada, tapi ya gue pikir selama lu bisa jaga diri ya nggak apa-apa untuk kondisi ya, untuk jaga kondisi. Tapi dan masalahnya waktu itu Tarkam kan memang kompetisinya disuspend, kita disuspend, nggak ada liga, nggak ada liga, jadi ya mau nggak mau mereka pada gua termasuk mau nggak mau ya harus Tarkam, bukan harus Tarkam tapi ya untuk melanjutkan kehidupan. Lumayan berarti Kang Tarkam. Tarkam lumayan, seminggu 8 kali. Gila. Ada yang sehari 2 kali dong tuh. Sehari 2 kali. Ya gitu. Cash langsung. Cash. Ya pengalaman nggak dibayar juga ada. Iya Oh, benar. Tarkam apa klub? Tarkam. Oh Tarkam. Tarkam nggak dibayar. Klub juga aman ada. semua. Klub aman semua. Yang gua ini aman semua. Gitu. Ada yang nggak dibayar juga. Ada gak selain duit sama dikasih apa? Jangan cendera mata dari daerahnya lah. Misalkan main ke daerah apa nih? Selain cash sama Iya, kadang bawa ya kayak main deket-deket laut biasanya kasih ikan biasanya. Oh iya. Kasih ikan. Terus ada kayak gitu. Ya ada Banyak, ya. Itu seru tuh. tergantung pendapatan apa namanya? Daerahnya. Masing-masing. Kadang ada gitu. Kalau ke Sering gua. Berapa Banten tuh Duren tuh biasanya kalau ke Banten. Iya, Duren. Banyak kok gue dapat kayak gituan. Tapi pas lama main bola Kang pernah ada rasa kayak lagi di titik terendah dalam hidup gak Kang? Kayak wah gila susah juga nih main bola ternyata. Gue sempat cedera parah waktu itu. Gue sempat cedera parah, cedera di Sriwijaya. Gue dicoret sebelum putaran pertama selesai dan lama sembuhnya tuh. Lama sembuhnya, susah cari tim. Apa? Cedera apa? Lutut ACL. Oh. ACL. Ya lama sembuhnya lama dan baliknya juga lama susah. Sampai gue udah sembuh, cari tim tuh susah. Cari Beda tim nih susah. ya kepercayaan ini ya tim-tim ya kalau udah ada cedera dikit ya. Oh. Beda. Iya. Ya sempat gue nanya teman gue di satu tim, ajak gue dong. Gak apa-apa seleksi dulu. Oke, diajak sama dia. Oh pelatihnya nggak mau, bukan pelatihnya nggak mau, manajemen nggak mau, takut lu cedera. Gitu, kayak gitu. Iya. Berapa kali gue sempet kayak gitu, akhirnya udahlah ntar aja, gue fokus, bener-bener fokus sembuhin. Dan dapat momennya tuh ya di Tarkam sebetulnya. Gue bisa cedera, gue awalin dari main di rumah, yang kecil-kecil dulu, kecil-kecil naik bertahap. Ada momen teman gue ngajak main nih, Tarkam, udah, gue ambil, terus lawannya asing. Daerah? Waktu itu daerah mana ya? Lupa gue, lupa. Pokoknya di atas gunung. Buset. Di atas gunung gue main. Ada momen gue harus tabrakan sama pemain asing itu. Gue tabrakan. Asing ini Eropa apa Afrika nih? Afrika Biasa. Dia besar juga kan. Momen tabrakan ya gue harus tabrakan sama dia dan gue nggak apa-apa. Udah dari situ mental gue naik. Oh bisa balik lagi nih. Bisa balik lagi. Dari situ ya sempet beberapa kali Tarkam lagi, gue coba lagi, udah aman. Akhirnya gue diajak sama Om Bambang Nurdiansa ke Persita. Ke Persita. Gue nggak tahu tuh waktu itu, Man ikut gue ke Persita. Gue sampai nanya karena gue sempet abis cedera itu gue lupain sepak bola tuh sebentar. Sedih banget itu. Iya, gue lupain sepak bola karena gue mau sembuh.
Gue nggak ngurusin sepak bola, nggak ngurusin apa. Akhirnya Liga berapa nih Om? Liga 2 kan, dia degradasi kan. Oh degradasi, gue nggak tahu. Gue pikir masih Liga 1. Ya udah, gue ikut ke sana. Tapi saya cedera Om, terserah Om mau lihat dulu manajemen mau apa, seperti apa, terserah. Udah man, gue percaya sama lu. Om Banur yang akhirnya mulai karena dia percaya sama gue, tahu gue kan di timnas, di PSIS gue sama dia, jadi dia percaya sama gue waktu itu. Itu pas lagi cedera, siapa orang-orang terdekat yang kayak nyemangatin atau bisa bantu Bang Maman pulih lagi? Teman-teman yang pasti teman-teman ya setiap berhubungan ya support ya. Waktu itu gue nggak tahu, lupa gue. Yang pasti gue mau lupain sepak bola waktu itu. Dibilang menghilang ya menghilang aja lah. Berarti secara tidak langsung Tarkam nih juga bantu numbuhin lagi ya? Mental gue secara ini dapat di situ. Yang gue bilang tadi ada momen gue tabrakan, akhirnya gue tabrakan itu. Dari situ gue Tapi kembali. cederanya waktu itu kenapa? Main di Inter Island ya dulu ya. Dulu ada pramusim tuh Inter Island ya. Di lawan Barito. Yang bukan nggak sengaja ya, tabrakan gue sama siapa? Sahroni. Saroni DPR. Priok. Enggak, bukan. Saroni ini sama gue juga di Persija. Saroni yang di Persija juga sama Itu gue. kalau lagi ACL kan, hari itu juga langsung sakit? Apa ada sakit yang berkelanjutan kah? Atau gimana sih? Kalau bisa diceritain kan? Pertama kena ya sakit. Banget tuh, ngilu Sakit tuh. banget, ngilu banget. Heeh. Terus ya udah akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan nggak bisa ngapa-ngapain. Jalan normal kita bisa. Tapi untuk gerakan sebagai pemain sepak bola itu nggak bisa. Jalan normal bisa. Gerakan-gerakan sepak bola kan gerakannya aneh-aneh kadang. Iya. Gerakannya eksplosif. Nggak bisa tuh. Buat nendang, buat ke dalam tuh nggak bisa. Tapi nggak lari ke alternatif kan? Semua, Apa ada? semua dicobain. Oh. Semua gue cobain. Sampai terakhir Tarkam. Sampai terakhir ya Malah sembuhnya di Tarkam. bukan sembuh ya, itu udah itu ngetes ininya aja. Iya, ngetes. Semuanya diituin. Dicoba. Oh, alternatif ya. Ada yang diasep-asepin kali, enggak? Diasepin, dibaca-bacain, ditepok. Cuma dikasih minyak doang. Bah, sembuh lu. Enggak. Enggak. Nah, ini nih Kang. Kalau Habib sih lagi cinta banget sama sepak bolanya emang tuh dari 2004 tuh. Terus 2010 tuh lagi fanatik-fanatiknya lah. Iya. Di 2010 tuh timnas pas AFF tuh chemistry-nya tuh kayak beda sama timnas-timnas yang lain lah. Kayak ini orang udah pada main dari kecil lah kayak gitu. Itu bondingnya gimana Kang? Ada perbedaan kah di liga atau ini kayak teman main bareng-bareng aja? Cara chemistry. Bagusnya 2010 tuh ya. Iya itu. Heeh. Tapi kalau dibilang bagus sebenarnya di 2000 kita Piala Asia di 2000 Piala Asia yang kita tuan rumah itu sebenarnya juga bagus. Iya. Bahrain. Iya betul Bahrain. Oh, iya. Itu lumayan cukup bagus juga dan ya sebelumnya ada senior saya yang juga sebenarnya bagus-bagus. Tapi di 2010 itu ya memang harapan kita untuk juara ya dengan pemain yang Coach Alfred bagus. Dia transisi ya dari yang waktu itu senior terus kemudian dirubah sama nambahin pemain-pemain muda, pemain-pemain yang debut juga dan ditambahin sama pemain-pemain senior dan itu jadi tim yang bagus. Waktu itu kan dari Malang juga cukup banyak tuh dan kebetulan tim Arema kan waktu itu juara tuh. Iya. Dan banyak pemain dari situ yang support ke timnas dan ditambahin sama pemain-pemain yang senior dan itu kombinasinya jadi bagus banget. Itu ya ditambah lagi dengan disiplinnya Alfred, ketegasannya dia, jadi tim yang bagus, jadi solid waktu itu. Itu naturalisasi siapa di? Itu awalnya naturalisasi juga Bagdim, Gonzales, Loko ya akhirnya ngebantu tim, Bagdim juga ngebantu tim waktu itu. Nggak banyak cuma 2. Kim belum enggak ya? Kim mah enggak. Kim belum. Timnas ya. Iya. Enggak ya? Van Dijk. Itu kapan ya? Sama Van Dijk udah setelahnya lagi jauh. Waktu itu ada beberapa pemain yang seleksi ya.
Emai Timo juga kayaknya termasuk pemain yang datang tuh. Samsir enggak? Ustomi Yongki, striker kita Yongki. Yongki Ribowo, Eloko, Boas cedera, Okto. Andik. Andik nggak ada itu. Andik belum Andik nggak ada. Oh iya. Gue sama Hamka. Bang Markus juga lagi jago banget tuh. Iya, Yang betul. maju-maju tuh. Itu kombinasi bagus lah. Hmm. Ditambah Alfred punya filosofi bagus juga, disiplin. Berarti timnas tuh udah berapa pelatih, Kang? Alfred, Peter White, Ivan Koleb, almarhum Benny Dolo. Ya, pelatih-pelatih bagus. Cepet ya gak ini kalau maksudnya cepat pace-nya gak pelatih diganti di timnas ya. Ya benar, harusnya di timnas nih jangan gagal ganti ya, tunggulah. Iya. Karena kan harus ada prosesnya dulu, harus diiniin. Jangan yang maunya instan langsung juara, susah juga lah. Susah. Aduh, saya mau nanya ini tapi minum dulu dah, Kang. Iya, Kang. Itu di 2010 tuh. Kita udah ngalahin Malaysia di grup. Iya. Dengan yakin. Tapi pas di final tuh kita kalah, Kang. Ya. Iya, gimana tuh? Apa yang terjadi saat itu, Kang? Ya, kita di grup kita menang banyak ya, 5-1 waktu itu di GBK, terus di finalnya kita di sana kalah dan ada kasus yang akhirnya kena ke gua nih. Tapi kalau melihat dari secara teknis, Malaysia itu punya progres yang bagus. Cepet ya dia. Sama Indonesia kalah 5-1, terus sama apa lawan kita waktu itu tuh? Malaysia, Laos, Thailand. Oh iya. Kalau nggak salah ya, Laos. Bukan Kamboja ya? Laos sama Thailand. Laos Thailand. Mereka punya progres bagus tuh. Akhirnya dia lolos grup. Terus di semifinal dia menang juga akhirnya. Dan di final sampai Beda akhirnya tuh dia Malaysia juara. itu. Iya, itu di progresnya punya progres yang bagus tuh. Dan tim itu salah satu tim yang bagus juga. Waktu itu kebetulan mereka bagus. Meskipun sebenarnya kita punya peluang juara. Karena pertama saya melakukan kesalahan itu, terus ada kebobolannya terlalu banyak waktu itu 3-1 3-0 ya. Satu gak sih golin ya kita? Enggak 3-0. Bukan ya? 3-0 Oh, kayaknya. 3-0 dan defisit gol yang cukup banyak. Iya, Akhirnya di GBK kita cuma menang 2-1. Ya dibilang dibilang faktor kelelahan juga enggak, dibilang alasan-alasan lain juga enggak, ya memang pada waktu itu kalau gue lihat secara ini progresnya Malaysia bagus. Emang lini belakangnya juga alot tuh dia. Kipernya jagoan gue sih tuh. Kipernya ya Hairul benar. Fahmi kan. Betul. Itu kalau di Terawang kayak pakai dukun sebenarnya. Jujur gua tuh lagi demen Tarkam tuh, menerawang tuh. Iya. Ya bagus, mereka bagus waktu itu, progresnya pokoknya cukup bagus. Terus kena mental gak, Kang, saat itu, Kang? Setelah pertandingan? Setelah pertandingan, karena gue termasuk pemain senior, gua terus ada BP, ada Firman dan beberapa temen ya kayak BP, kayak Firman waktu itu kan, ya kita kan bukan kita. Ya lu harus sebagai pemain senior lu harus tunjukin, jangan lu yang ngedrop gitu. Ya gue sih enggak. Ya namanya, dan waktu itu Alfred Riedel di lapangan juga setelah pertandingan juga bilang ya manusia enggak sepak bola enggak luput dari kesalahan. Siapapun ketika bertanding, siapapun akhirnya berhak melakukan kesalahan gitu. Bisa melakukan kesalahan karena nggak sempurna main bola itu. Kadang ada kesalahan-kesalahan kecil yang bisa jadi gol gitu. Dan waktu itu akhirnya di pertandingan di GBK akhirnya tetap dimainin lagi meskipun waktu itu sempat melakukan kesalahan lagi guanya. Pas di GBK tuh yang strikernya Yongki tuh pas di mana ya? Di Malaysia. Di Malaysia ya? Di Malaysia. Itu Kejalil. bukan BP-nya lagi oke tuh, Bang. BP itu posisinya di cadangan dia selalu di cadangan, memang pilihan kedua untuk dia posisinya memang untuk menggantikan Gonzales waktu itu. Si Yongki. Si BP. Oh iya, maksudnya Yongki starting tuh Karena apa di latihan lagi bagus banget kah?
Ya memang Yongki ini salah satu senjata andalan juga karena dia punya kecepatan kan. Yang Dia lagi nggak pemain bisa ditebak muda, tuh. dia punya kecepatan, pemain muda, punya bakat yang luar biasa waktu itu. Kan dia masih muda tuh waktu itu. Berarti kalau yang tuduhan itu Kang bisa 100%, 1000% itu tuduhannya salah Kang? Salah. Itu nggak ada sama sekali. Dan itu malah sekarang malah jadi bahan bercandaan gue sama teman-teman gue tuh. Iya. Iya bener. Di bercandaan Berapa orang tuh teman-teman. dituduh, berapa orang tuh? Banyak ada gua, Hamka, Markus, Firman Utina ya. Firman Heeh. Kalau gue sih enggak lah. Enggak, ngapain gua kayak gitu. Enggak. Gue udah sering di podcast apa aja gue bilang ya memang enggak gitu. Dan kalau gue sambungin ketika gue jadi pelatih sekarang, gue bisa nyambungin ya memang kondisi gue akhirnya turun. Dalam artian gini. Gue pemain yang gue nggak tahu gue siapa aja yang main full di setiap pertandingan. Gue salah satu pemain yang semuanya main di AFF itu. Dari pertandingan pertama sampai final gue main full semua. Betul. Kalau melihat secara kondisi mungkin akhirnya gue begini nih. Itu. Kalau sekarang gue melihat gue sebagai pelatih ya. Oh ya emang berarti waktu itu gue main bagus, capek kan makin capek akhirnya turun gitu. Itu juga gue dapat dari Coach Teko, setiap 2-3 pertandingan gue dicadangin sama dia. Karena di pertandingan ketiga atau di pertandingan keempat udah error. Maman nih udah error pasti. Kalau waktu itu Teko melihatnya karena usia ya. Pertandingan 1 dia bagus, pertandingan 2 bagus, pertandingan ketiga udah mulai salah, pertandingan 4 udah salah. Dari belajar dari situ, setiap tiga pertandingan ketiga atau keempat gue dicadangin sama dia, disirahatin. Kalau gue sih lihatnya sekarang, bener. Oh iya bener ke situ. Bener. Progresnya turun. Ya pemain harus ada istirahatnya, harus ada libur. Dan ya AFF juga pace-nya cepet itu dia. Jaraknya juga nggak terlalu lama kan, main lagi. Sama kemarin saya juga undang Kang Ismet, dia juga cerita tentang Coach Teko gitu. Dia tuh coach yang paham kapan tahu harus mengistirahatkan pemain yang udah berumur, latihannya porsinya dibedain, maininnya kapan, timingnya kapan, paham tuh. Betul. Oh, iya. Makanya gue bersyukur dapat Coach Teko waktu itu ya. Progres gue juga naik lagi. Karena kan main gue bagus juga. Dia emang benar tahu kayak ini pemain senior porsinya sekian, latihan sekian. Bukan ya mungkin secara ilmu mungkin seperti itu, dia tahu, dia pinter juga kok. Iya. Dia bagus. Sekarang Kang Maman kan anaknya juga jadi pemain bola. Ini anak yang satu lagi nih juga bakal ini. Tadi secara komunikasi udah jago banget nih. Tapi kan 4 tahun tuh komunikasinya udah ngomong udah jago banget, udah pinter. Tapi anak satu lagi kan Rafa juga udah main bola gitu kan. Kalau misalkan di basket nih ada LeBron James ya main sama anaknya. Ya, di politik juga banyak nih. Oh, jangan politik. Nah, Kang Maman nih anaknya juga udah jadi pemain, Kang. Ya. Saat itu juga pernah ketemu Rafa kan pas lawan main bareng. Nah, di Persija ya. Di Persija. Itu lawannya? PSIS. Kang, itu dulu. Main bareng anak gimana, Kang? Main bareng masih tetap anak. Jadi bapak apa jadi teman di situ berarti? Di lapangan jadi teman. Wes. Dia manggil gua, "Woi." Di lapangan jadi teman. Kalau iya luar biasa sih, gua nggak nyangka tuh. Waktu pertama kali gua latihan aja gua, anak gua nih. Dan beberapa teman gue yang ngomong juga yang waktu satu tim waktu itu, kok gue merinding ya gitu. Iya sih ya. Ya maksudnya apa ya? Gue punya cita-cita tercapai, terus yang gue bisa main bareng sama anak gitu, yang kalau dipikir dari usia kayaknya nggak akan bisa, tapi alhamdulillah dapat jalannya ya dikasih manajemen dari staf pelatih waktu itu ya bener dikasih kesempatan. Bukan kasih kesempatan, tapi mereka yang mengapresiasi gue akhirnya. Dia yang mengapresiasi ini gue lah. Persija ngasih waktu untuk memberikan kesempatannya gue main sama anak.
Thomas Doll sama staffnya juga kasih kepercayaan, oke nggak apa-apa main sama anak gitu. Seru banget itu. Iya, ya sebenarnya udah main sama Rafa itu di uji coba suka jadi lawan. Waktu gua di senior, dia kan di akademi tuh. Kita kadang uji coba ya, kita udah ketemu, udah main. Terus dari situ main, Thomas Doll suka nanya nih, Maman itu anak kamu? Iya, dia tahu. Oke, segala macam. Dia juga kaget, dia nanya umur berapa, bla bla bla, 17 masih oke. Akhirnya di akhir musim tuh, di akhir musim, gua nggak dimainin. Mungkin ya, mungkin dia biar gue sehat, karena dia ngomong, kamu tenang, sabar, nggak main, kamu bagaimana berpikir, kamu fit aja nanti buat pertandingan terakhir mungkin kamu bisa dimainkan. Sama anak kamu, dia bilang gitu. Dalam hatiku, oh luar biasa ini, Thomas Doll sama staffnya benar-benar menghargai pemainnya gitu. Dan mungkin tahu cita-cita gua juga diwujudin juga sama dia. Manajemen juga menyetujuinya. Ya udah, akhirnya nggak susah, karena Rafa juga terdaftar di EVA, mungkin pendaftarannya gampang. Akhirnya ditambah pemain timnas, masuk timnas, ada beberapa pemain yang timnas, ada beberapa pemain yang cedera, butuh slot pemain lagi, naik, ya udah akhirnya dia naik, Rafa naik. Seneng banget itu. Ya seneng banget gua, gila. Main sama anak, ya sejarah juga di Indonesia kan. Iya. Cuma satu kalau nggak salah, cuma gua aja. Nggak ada lagi anak lu, Vip. Belum. Nah, akhirnya belum punya gua. ya luar biasa, itu salah satu cita-cita gue yang tercapai. Keren. Tapi kan termasuk yang akrab sama anak, atau bapak yang jangan-jangan jaga wibawanya nih di kalau lagi sama anak? Enggak. Gue akrab dalam, dan gue juga sebenarnya cuek. Cuek tapi tetap gue merhatiin mereka. Gue nggak yang membatasin dia main bola nggak boleh keluar, lu harus latihan, nggak. Gue sedikit ngebebasin. Beruntungnya gue juga itu, mereka suka bola bukan karena gue yang maksa. Oh, emang suka dengan Emang sendirinya. suka dengan sendirinya dia main bola. Gitu. Kalau buat kayak Rafa nih Kang, ada gak kayak pelajaran yang akhirnya lu udah pelajarin terus lu kasih ke Rafa, sama yang jangan sampai Rafa melakukan ini? Ya contohnya video-video yang gua yang keluar lagi lah, gue bilang jangan kayak gitu, nggak boleh, itu waktu itu memang harus begitu tapi nggak boleh. Terus jangan protes wasit, jangan pegang-pegang wasit, nggak usah, kalau mau protes ya nanyain aja kenapa, bla bla segala macam, itu yang gua ajarin. Terus main bola emang keras, tapi jangan cederain lawannya. Kalau keras benturan, ya amit-amit sampai cedera nggak sengaja, yang itu udah resiko olahraga ya. Gue bilang respect sama lawan, sama supporter, jangan ada yang bermasalah sama itulah. Gue bilang gitu. Ya lebih respect lagi, lebih sportif lagi aja. Gue yang selalu gue kasih tahu ke Rafa. Gitu. Kalau ada gak kayak, Wah lu misalkan ketemu Malaysia di final, nitip apa gitu? Ada? Ya kali ya, maksudnya gue kan juga sebel tuh sama Malaysia 2010 tuh. Siapa tahu. Ya enggak lah. Enggak ada ya? Enggak. Menang aja yang penting lah ya. Yang penting menang aja. Ya dia juga kadang suka apa ya? Ya dia setiap bertanding telepon gua, minta doa terus ya dia juga punya target sih. Gue juga nggak nyangka ya dia punya target. Ada dia. Dia punya target. Pertama kali dia masuk ke Liga 3 tuh PSV Pekanbaru FC. Dia ngabarin gua nih, "Pak, beliin ini dong. Beliin suplemen gitu buat gedein badan, buat kondisi dia lebih bagus." Kenapa emang? Ya Rafa kan pengen masuk timnas juga. Dia bilang oke, mau gedein badan, oke. Gue beliin, gue support aja. Iya. Ya kemarin alhamdulillah dia juga baru seleksi di timnas U20. Bed kedua kalau nggak salah dia kemarin. Ya baru seleksi sih. Tapi ya dia juga udah seneng lah, udah bangga juga. Gue sih pengen ya, mudah-mudahan Rafa
masuk ke timnas ya, maupun kelompok atau ntar di senior Iya, juga amin, nggak amin. apa-apa. Amin. Dan kalahkan Malaysia di final. Ya. Itu aja dah Kang Maman. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Maman. Pemain yang disukain, formasinya berapa? Liga aja tapi Liga 1 ya. Liga Indonesia. Formasi dulu. Formasi ya 4-3-3. 4-3-3. Dari kiper boleh. Kiper Andri Tani. Andri Tani. Bagol. Bang Haji. Bang Haji Ismail. Karis Yulianto. Hamka Hamzah. Maman di mana Maman? Gak usah. Oh pelatih. Mereka lebih bagus. Bek kiri siapa ya? Ortisan. Ricardo. Saya suka waktu itu sih main bareng juga M Ridwan. Dia sempat main di kiri waktu itu. Tengah. Di sini tuh Rohit ya. Rohit, Deporas. Ponario, Firman Utina. Iya. Emang gelandang-gelandang top kelas Indonesia. Ponario, Firman Utina, Eka. Di sananya Eli Eboy, Budi Sudarsono. Oh, mau lawan Bahrain nih. Nih. Masih ada gelandang sama striker. Oh, siapa nih? Iya. Di sini Back nggak bisa. midfield. Oh, 4-2-3-1 itu berubah dong. Siapa ya gelandang lagi ya? Gelandang siapa ya? Boleh. Tohai, boleh. Gue ingetnya yang dulu-dulu. Ya, nggak apa-apa yang dulu. Padahal mereka bagus ya, kelas-kelas mereka. Ya, Bambang Pamungkas. Mas BP. Pelatih. Teko Pelatihnya. nih. Oh iya, ada dua nih yang berkesan. Pelatih berkesan buat gue Bambang Nurdiansyah. Oh, Banur. kaptennya nih. Kaptennya Kapten semua ya di pos masing-masing. Ponario Astaman. Nah, APPI kan dia. Hukumnya udah ngerti dia. Hukum kalau kontrak-kontraknya ini udah ngerti nih. Ini sekarang 1v1 nih, 1v1. Pilih salah satu aja ya, Kang. Mau pakai alasan nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Nah, Marcus Horizon, Hendro Kartiko. Wah, udah mulai berat dari awal. Biasanya yang susah di akhir-akhir, Kang. Ini udah susah nih. Kok sorry ya Mas Hendro. Next. Nah, Ismail Sofyan, Supardi Nasir. Supardi teman juga, baik juga bagus ya Ismet Sofyan. Wes. Haji. Tony Sucipto, Ricardo Salampesi. Tony Sucipto. Nova Arianto, Hamka Hamzah. Berat sih, Bang. Berat ini. Iya, susah ini. Udah Susah dari ini awal. susah. Ini duet di tim, yang satu di timnas. Kusnova, sorry, Hamka Hamzah. Wih. Kayak lebih ke nongkrongnya tuh ya. Habis main tuh. Next. Ahmad Bustomi, Evan Dimas. Evan Dimas. Andik, Riko Simanjuntak. Oh, pelari-pelari udah mulai. Iya, Riko Simanjuntak. Firman Ustina, Ih, Bonardo. beda posisi nih. Kenapa bareng Kan sih? pilih doang. Karena gue bertahan, dibantuin bertahan, Ponario Astaman gue pilih. Bonardo sama. Nah, lu. Oh, ini gampang kali. Greg Ngokolo. Greg. Greg Ngokolo. Wah, 3. Satu aja nih tetap pilih deh. Mas BP, Kaboci, Eloko. Semuanya bagus. Susah dimilih nih. Buat Salosa. Wes. Ada lagi? Nah, lu. Oman Abdurrahman, Rafa Abdurrahman. Udah tua nih Rafa Abdurrahman. Udah tua itu yang satu.
Rafa Abdurrahman. Rafa Abdurrahman. Ini dari Farzi, apa pesan untuk pemain muda agar menjadi pemain profesional dan apa indikator pemain akademi bisa naik ke kelas menjadi pemain profesional? Awal-awal udah tuh kita bahas, tapi bolehlah disimpulkan lagi lah. Yang pasti pertama lu harus sadar kalau lu pengen jadi pemain bola, lu harus tanggung jawab sama profesi lu, sama apa yang menjadi target lu ke depannya. Untuk menjadi pemain profesional, jangan puas ketika lu udah di posisi yang nyaman atau misalkan lu udah bermain di EPA nih, jangan puas di situ. Lu harus kembangkan lagi bakat lu kembangkan lagi skill, tekniknya, terus juga attitude-nya. Untuk jadi pemain profesional itu harus luar biasa. Attitude juga dijaga, disiplin, pola latihan yang bagus, pola makan. Balik lagi masalah lo harus tahu tanggung jawab lu, target lu mau jadi apa. Terus kalau dia udah dapat duit banyak di usia muda, dapat followers banyak, dapat duit banyak, manfaatkan yang bagus-bagus untuk orang tua, untuk masa depan lu nanti, karena main sepak bola ini nggak lama. Dan sepak bola ini ya sebentar, hari ini lu jadi bintang, besok cedera, selesai. Jadi ketika lu punya duit banyak ya lu harus simpan baik-baik. Kalau follower banyak ya mudah-mudahan followernya baik-baik, support lu, jadikan dia motivasi untuk lu bisa ngebuktiin di setiap perform lu. Terakhir dan ini dari gua nih, Kang. Indonesia bisa masuk Piala Dunia gak? Kapan? Dan kalau apa? Dan kalau apa? Ya, berat nih pertanyaan nih. Kalau melihat pertandingan yang kemarin ya, kualifikasi kemarin, Indonesia sebetulnya bisa secepatnya masuk Piala Dunia. Ditambah lagi yang gue dengar, gue tahu ya, regulasi atau penambahan apa? Pemain asing? Bukan, penambahan diaspora apa? Kuota negara, kuota peserta. Mudah-mudahan dengan adanya kuota peserta, penambahan kuota peserta, terus materi pemain kita yang semakin bagus, semakin kompak mungkin dengan persiapan yang matang, dan tetap federasi harus menyiapkan generasi penerus untuk pengganti mereka yang sekarang sudah ada di timnas. Bagaimana pembinaannya tetap diperhatikan untuk usia mudanya. Itu ya. Pembinaan usia muda ya. Kalau dari saya selaku Menpora Afif Safi ya, buat sepak bola Indonesia, jangan buru-buru untuk membuat legasi, tapi kita harus sadar dan mengembangkan pondasi. Afif Safi pamit, sampai ketemu di episode berikutnya dari Pluit Akhir, ngomongin sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Terima kasih Kang Maman. Terima kasih. Halo semuanya, jangan lupa nonton Pluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera langsung di download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?